Salam kasih bagi teman semua. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai nyeri kepala yang dalam bahasa medis itu kita sebut dengan cephalgia. Jadi di sini kita akan membahas apa saja yang perlu awam ketahui tentang nyeri kepala dan diharapkan bagi teman-teman dapat menangani nyeri kepalanya sendiri. Nah, jadi nyeri kepala atau cephalgia dia terbagi menjadi 3 jenis yang utama. Yang pertama itu adalah tipe tegang atau tension type headache, tipe tegang. Yang kedua adalah migraine atau nyeri kepala sebelah. Kemudian cluster headache yang nyeri di sekitar mata. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu tension type headache. Jadi nyeri kepala tipe tegang ini, nyeri kepalanya dirasakan seperti diikat atau kayak ditekan dan tegang. Lokasinya itu dia di tengkuk, di belakang kepala, kemudian di frontal itu bagian jidat sini, ataupun di seluruh kepala. Jadi dia kiri kanan atau bilateral. Biasanya durasi nyerinya itu selama 30 menit sampai 7 hari. Kalau tidak kita kasih obat. Tapi kalau dikasih obat otomatis dia bisa menurun. Nah, ini yang perlu diketahui untuk teman-teman non-medis. Nah, sedangkan yang perlu diketahui oleh medis adalah ini. Bahwa tension type headache atau TTH ini, dia terbagi menjadi episodik dan kontinu. Yang episodik itu artinya frekuensi serangannya itu kurang dari 12 hari dalam 1 tahun. Kalau yang kontinu lebih dari 15 hari dalam 1 bulan. Kemudian untuk episodik itu, dia berlangsung kurang dari 3 bulan, sedangkan yang kontinu berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, untuk tata laksananya, ini tata laksana serangan akut. Maksudnya adalah tata laksana atau pengobatan saat dia serangan. Saat dia serangan, ada singkatan yang saya berikan yaitu PIKA, P-I-K-A. Yang pertama itu paracetamol 1000 mg per hari untuk TTH. Nah, bagi awam atau non-medis, ini dapat menjadi acuan untuk ketika teman-teman ada merasakan nyeri yang seperti ini tadi, maka obatnya yang bisa dibeli adalah paracetamol 1000 mg per hari. Dan kadang juga dapat ditambah dengan kafein 65 mg. Merek dagang obat ini banyak, seperti Bodrex, Paramex, dia sudah menggabungkan paracetamol dengan kafein. Kemudian tata laksana berikutnya, kalau tidak ada paracetamol bisa kita berikan ibuprofen 800 mg per hari. Namun sediaannya ibuprofen kan dia 400 mg. Maka kita berikan 2 kali 400 mg. Kemudian bisa kita kasihkan juga ketoprofen. Itu dosisnya 25 sampai 50 mg per hari. Dan bisa juga kita berikan aspirin. Nah, aspirin ini sebenarnya dia merek dagang. Isinya itu adalah asetil salisilat 1000 mg per hari juga. Nah, itu untuk serangan akut. Bagaimana dengan serangan akut dan kronik? Maksudnya adalah dia sudah pernah mengalami nyeri kepala dulu, terus sudah sering. Intinya dia sudah sering mengalami serangan ini. Nah, itu yang kita berikan adalah golongan, ini sebenarnya golongan antidepresan. Ini amitriptilin 25 sampai 100 mg. 001 ini maksudnya pagi, siang, malam. Jadi pagi tidak minum, siang tidak minum, malam minum 1 tablet. Nah, kemudian bisa kita berikan juga golongan diazepam. Diazepam ini termasuk dalam anti cemas atau obat penenang. Dia dosisnya 2-5 mg per hari. Jadi itu adalah tipe tegang. Teman-teman pelajari yang bagi yang non medis fokusnya ke sini, bagi yang medis fokusnya ke sini. Kemudian nyeri kepala yang kedua adalah migraine headache. Migraine headache ini adalah nyeri kepala sebelah atau satu sisi unilateral dan sifatnya dia berdenyut. Nyerinya nyut-nyut. Nah, kemudian biasanya durasi serangannya itu kurang lebih 4 sampai 72 jam. 72 jam ini adalah 3 hari tanpa pengobatan. Tapi kalau kita sudah kasih obat, otomatis dia akan menurun. Nah, terus ini dia juga dapat disertai dengan fotofobia dan atau fonofobia. Fotofobia itu adalah seperti semakin sakit dia rasa ketika melihat cahaya, dan atau makin sakit dia ketika dia mendengar suara tambahan. Jadi jika orang ribut, maka nyeri kepalanya makin bertambah berat.
Nah, ini yang perlu diketahui oleh orang awam atau non-medis. Dan untuk orang medis adalah yang ini, bahwa patofisiologinya atau perjalanan kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, bahwa nyeri kepala timbul akibat vasodilatasi ekstrakranial. Maksudnya adalah terjadi pelebaran pembuluh darah di luar kepala. Sedangkan aura itu seperti yang halusinasi begitu. Nah, auranya ini muncul karena vasokonstriksi intrakranial, artinya pembuluh darah di dalam kepala itu mengalami penyempitan. Nah, ini juga perlu diketahui oleh non-medis, bahwa pencetusnya adalah kita singkat sebagai coklat. Chocolate tulisannya. Nah, ini CH, itu coklat. Jadi, pencetus ini maksudnya ketika pasien tidak mengalami nyeri kepala, kemudian ketika dia melakukan atau mengonsumsi ini, maka nyeri kepala akan dapat timbul. Itu karena makan coklat atau kontraseptif oral ini kayak seperti pil KB, pil hormon. Kemudian karena alkohol, ansietas ini adalah cemas, travel itu perjalanan, dan exercise itu adalah seperti latihan atau olahraga. Itu yang memicu atau mencetuskan timbulnya migrain. Kemudian, ini yang perlu diketahui oleh orang medis, yaitu klasifikasinya, bahwa migraine headaches terbagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu common migraine dan classic migraine. Common migraine adalah migraine yang seringnya itu tanpa aura. Sedangkan classic migraine adalah yang dengan aura. Apa sih aura itu? Aura itu adalah halusinasi, bisa visual, bisa auditorik. Visual itu artinya penglihatan, auditorik itu artinya pendengaran. Yang paling sering itu dia sebenarnya halusinasi visual. Dia berupa kilatan cahaya yang dirasakan 4-20 menit sebelum nyeri kepala. Jadi sekarang saya normal-normal, saya tidak merasakan nyeri kepala, tapi sekarang saya merasakan saya seperti melihat ada kilatan cahaya. Nah, kurang lebih 4-20 menit setelah itu saya akan merasakan nyeri kepala sebelah dan rasanya seperti nyut-nyut. Maka itu adalah classic migraine atau migraine dengan aura. Nah, kalau common migraine tadi dia sudah tidak ada auranya atau tidak ada halusinasinya. Nah, sebenarnya tata laksananya untuk migraine headaches itu adalah tidak terbagi seperti ini. Sebenarnya tata laksananya untuk migraine bisa menggunakan ergotamin 2 kali 1 mg atau sumatriptan 2 kali 50-100 mg. Tapi yang sering kita berikan yaitu seperti ini. Common migraine atau tidak ada aura kita berikan ergotamin. Sedangkan yang classic migraine jika di layanan kesehatan teman-teman ada, maka kita berikan sumatriptan 2 kali 50-100 mg. Namun rata-rata sekarang puskesmas di depo farmasinya itu hanya ada ergotamin. Ergotamin ini fungsinya untuk menurunkan aliran darah ke ekstrakranial yang untuk menurunkan nyerinya. Jadi bukan dia, kalau dia semakin menurunkan aliran darah ke intrakranial maka auranya akan makin hebat. Tapi dia menurunkan aliran darah di ekstrakranial seperti patofisiologinya tadi bahwa nyeri timbul akibat vasodilatasi pembuluh darah ekstrakranial. Nah, kemudian tata laksana migraine headaches kita bagi menjadi 2, yaitu abortif dan profilaksis. Namun, pasien migrain kan dia biasa mengalami mual muntah, maka kita berikan juga obat simptomatik. Nah, untuk terapi abortifnya atau untuk menghilangkan nyerinya, dia menggunakan NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug, seperti contohnya tadi yang Pica. Namun di sini saya sudah gabung Pica, meskipun paracetamol, ingat paracetamol itu adalah bukan suatu NSAID, tapi yang ini adalah NSAID. Nah, kemudian obat simptomatiknya atau ketika biasanya pasien dengan migrain dia akan mengalami gejala mual muntah, maka yang kita berikan adalah obat simptomatisnya adalah antiemetik atau anti muntah, seperti bisa kita berikan domperidon ataupun ondansetron. Kemudian untuk profilaksis atau pencegahan timbulnya migrain, kita bisa berikan amitriptilin golongan antidepresan 25-50 mg per hari. Bisa kita berikan golongan beta blocker seperti propanolol 40-240 mg per hari. Dan bisa kita berikan asam valproat 500-1000 mg per hari. Nah, saya singkat profilaksis untuk migrain yaitu ABV. Amitriptilin, beta blocker, dan valproate acid. Kemudian nyeri kepala yang ketiga yaitu cluster headaches. Jadi sebenarnya cluster headaches ini masih bagian dari migrain.
Nyeri kepalanya unilateral ini, dan dia berada di sekitar atau di belakang mata di sini. Dan rasanya dia tidak seperti berdenyut, tapi dia seperti tertusuk-tusuk. Nah, ini teman-teman perlu bedakan bahwa nyeri kepala yang di sekitar mata, jangan pikirnya selalu klaster. Kita harus mengingat sifat nyerinya. Dan biasa pasien TTH atau tension type headache juga akan mengalami keluhan seperti matanya terdorong keluar, tapi bukan tertusuk-tusuk. Nah, tapi bedanya kalau TTH, nyerinya di sekitar mata itu dia kiri dan kanan, sedangkan untuk cluster dia hanya pada satu sisi atau unilateral. Kemudian pada cluster headache juga dia kadang disertai dengan lakrimasi atau hiperlakrimasi, di mana pasien itu akan banyak keluar air matanya dan kadang juga mengalami tosis. Tosis ini adalah kalau dia membuka kelopak mata tidak full. Ada kelemahan dari nervus 3-nya yang berfungsi untuk menginervasi musculus levator palpebra superior. Nah, kemudian untuk cluster headache ini atau nyeri di sekitar mata ini, dia biasanya durasinya 15 sampai 180 menit tanpa obat. Ini yang perlu diketahui untuk orang medis, yaitu klasifikasinya. Dia terbagi dua juga, cluster headache episodik dan continue. Episodik itu jika dia berlangsung 7 hari sampai 1 tahun dan ketika dia sembuh atau mengalami remisinya itu bertahan lebih dari atau sama dengan 2 minggu. Sedangkan kalau continue, dia biasa berlangsung lebih dari 1 tahun dan tidak ada remisi, ataupun kalau dia pun ada remisinya itu kurang dari 2 minggu. Remisi itu adalah waktu dia mengalami tanpa nyeri kepala atau waktu sembuhnya. Sekarang kita pelajari tata laksana abortifnya atau tata laksana jika pasien mengalami cluster headache. Kita menghilangkannya. Yang pertama bisa kita gunakan O2 atau oksigen 100%, 7 liter per menit selama 15 menit. Jadi kita bisa berikan sungkup 7 LPM selama 15 menit. Kita juga bisa memberikan lidocaine intranasal 0,1% atau yang 0,4%. Kemudian untuk obat-obatannya bisa kita berikan sumatriptan, gabapentin, topiramat, dihidroergotamin maupun indomethacin. Itu untuk abortif. Kalau untuk profilaksis atau pencegahan, saya berikan singkatan juga lagi namanya CLKA. Yang pertama C, CCB, Calcium Channel Blocker, seperti verapamil, nifedipin, dan amlodipin. Kemudian berikutnya bisa diberikan litium karbonat. Litium karbonat ini dosisnya 500 sampai 900 mg per hari. Kemudian bisa juga kita berikan kortikosteroid dan amitriptilin. Jadi amitriptilin ini adalah tata laksana profilaksis pada semua jenis nyeri kepala. Kenapa? Karena amitriptilin ini merupakan suatu antidepresan. Kita tahu bahwa dari ketiga jenis nyeri kepala ini adalah nyeri kepala yang fungsional. Nyeri kepala fungsional artinya dia nyeri kepala tanpa ada gangguan organik. Jadi organ-organnya normal. Ini tidak, jadi sefalgia bukan hanya ini, tetapi sefalgia juga bisa seperti karena umpamanya ada tumor, dia karena ada tumor dia merasakan nyeri kepala. Nah, itu dia merupakan suatu nyeri sefalgia yang organik yang kita tidak bahas di sini. Yang kita bahas adalah sefalgia yang fungsional. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada saran, silahkan ketik pada kolom komentar. Terima kasih.